Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mufli Nasrul Haq, Teknik Industri C, Universitas Langlang Buana, akan mempresentasikan tentang analisa strategi cost management. Oke, yang pertama yaitu konsep strategi cost management. Perusahaan dapat mengembangkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan dengan menerapkan satu dari dua strategi berikut. Yang pertama, low cost strategy, dan yang kedua, differentiation strategy. Pengertian low cost strategy sendiri, fokus utamanya adalah untuk meraih biaya rendah secara relatif terhadap pesaing. Kepemimpinan biaya dapat dicapai melalui beberapa pendekatan seperti skala ekonomi dalam produksi, experience curve effects, pengendalian biaya secara ketat, dan yang terakhir minimalisasi biaya pada beberapa area seperti R&D, service, sales force, and advertising. Cost leadership atau kepemimpinan biaya merupakan salah satu generic strategi. Strategi ini dilakukan dengan cara memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah, dengan kualitas yang relatif sama dibandingkan dengan para pesaingnya. Untuk dapat menjalankan strategi ini, perusahaan perlu memiliki economics of scale lebih tinggi atau memiliki keunggulan dalam produktivitas. Dengan kata lain, perusahaan yang mengarahkan dirinya menjadi produsen yang low cost dalam industri untuk setiap level kualitas, maka perusahaan tersebut telah menjalankan strategi ini. Strategi ini mempunyai dua macam strategi turunannya. Yang pertama, produk dijual dalam rata-rata harga industri untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari pesaing. Dan produk dijual di bawah rata-rata harga industri untuk meraih market share yang lebih luas. Dengan menjalankan strategi ini, perusahaan haruslah memiliki kelebihan dalam aspek pangsa pasar yang lebih luas, ataupun akses ke sumber daya seperti bahan baku, komponen, tenaga kerja yang lebih baik. Dengan keuntungan pada dua hal itu dan dikombinasikan dengan proses bisnis yang efisien, maka perusahaan dapat menjalankan strategi ini dengan baik. Beberapa ciri bisnis proses yang efisien akan terlihat pada aspek seperti memiliki kapabilitas keuangan yang kuat untuk berinvestasi dalam spesifik aset, mampu mendesain proses produksi dengan efisien, memiliki keahlian yang tinggi dalam industri karena learning atau experience curve yang tinggi, dan memiliki jalur distribusi yang efisien. Tanpa satu atau beberapa keuntungan ini, strategi ini dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing-pesaing lainnya. Yang kedua adalah differentiation strategi. Fokus utama dari strategi diferensiasi adalah untuk menciptakan sesuatu yang mana pelanggan memandangnya sebagai sesuatu yang unik. Keunikan produk dapat dicapai melalui beberapa pendekatan seperti loyalitas merek Coca-Cola pada industri minuman ringan, layanan pelanggan yang unggul IBM pada bisnis komputer, jaringan agen Caterpillar Tractors pada bisnis peralatan konstruksi. Beberapa perusahaan yang telah menerapkan strategi diferensiasi ini meliputi Mercedes-Benz pada industri otomobil, Stouffer's pada bisnis makanan beku, Neiman Marcus pada industri retail, Cross pada bisnis pena, dan Rolex pada bisnis jam tangan. Apakah atau tidak perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan kepemimpinan biaya tergantung secara mendasar pada bagaimana perusahaan mengelola rantai nilainya secara relatif terhadap pesaing, baik secara intuitif maupun secara teoritis. Keunggulan kompetitif dalam pasar pada akhirnya berasal dari penyediaan nilai pelanggan yang lebih baik dengan biaya setara atau nilai pelanggan yang setara dengan biaya yang lebih rendah. Dengan demikian, analisis rantai nilai sangat penting untuk menentukan secara persis di segmen mana pada rantai nilai perusahaan mulai dari desain hingga distribusi. Biaya-biaya dapat diturunkan atau nilai pelanggan dapat ditingkatkan. Oke, sekarang masuk ke pembahasan kerangka rantai nilai atau value chain. Kerangka rantai nilai merupakan metode untuk membagi rantai mulai dari bahan baku dasar sampai kepada pelanggan terakhir ke dalam aktivitas-aktivitas strategik yang relevan dalam rangka memahami perilaku biaya dan sumber diferensiasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebuah perusahaan biasanya hanya satu bagian dari sekumpulan aktivitas yang lebih besar dalam sistem penyerahan nilai. Pemasok tidak hanya memproduksi dan menyerahkan input yang digunakan di dalam aktivitas nilai perusahaan,
tetapi mereka penting pula dalam mempengaruhi biaya dan posisi diferensiasi perusahaan. Value chain versus value added analysis. Jadi ada dua analisis biaya yang biasa dipakai, yaitu value chain sama value added. Value added, konsep value added merupakan analisis nilai tambah yang dimulai dari saat pembelian bahan baku sampai dengan produk jadi. Konsep value added menekankan pada penambahan nilai produk selama proses produksi di dalam perusahaan. Semua biaya yang non-value added akan dihilangkan dan perusahaan fokus pada hal yang mempunyai nilai pada produk. Sedangkan analisis value chain merupakan analisis aktivitas yang menghasilkan nilai, baik yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Konsep value chain memberikan perspektif letak perusahaan dalam rantai nilai industri. Konsep value chain lebih luas dibandingkan value added dan dapat dikatakan value added merupakan bagian dari value chain. Sekarang supplier linkage. Perbedaan antara perspektif rantai nilai dan perspektif nilai tambah dapat dilihat secara jelas dalam konteks masalah penjadwalan yang timbul ketika perusahaan mengabaikan total rantai nilai. Industri otomobil menyediakan contoh yang baik. Beberapa tahun yang lalu, sebuah perusahaan otomobil besar Amerika mulai mengimplementasikan manajemen just in time atau JIT pada pabrik perakitannya. Biaya perakitan mengambil porsi 30% dari penjualan. Perusahaan berpendapat bahwa penggunaan JIT dapat mengeliminasi 20% dari biaya perakitan tersebut. Karena biaya perakitan pada pabrik-pabrik otomobil Jepang diketahui lebih dari 20% di bawah biaya perakitan pada pabrik-pabrik otomobil Amerika Serikat. Seiring perusahaan mulai mengatur pabrik-pabriknya secara berbeda dalam rangka menghilangkan pemupukan dan pemborosan persediaan, biaya perakitannya turun secara signifikan. Akan tetapi, perusahaan mengalami permasalahan yang dramatis dengan pemasok-pemasoknya, yang mana meminta kenaikan harga melebihi biaya yang dapat dihemat perusahaan ketika perusahaan mengimplementasikan JIT. Perusahaan otomobil Amerika Serikat saat itu merespon pemerintahan kenaikan harga dari pemasoknya dengan meminta para pemasoknya untuk menerapkan JIT pula pada aktivitas operasi pada mereka. Hubungan-hubungan yang bermanfaat, yaitu hubungan dengan pemasok dan pelanggan yang dikelola dengan cara sedemikian rupa, dapat pula ditelusuri secara lebih akurat melalui analisis rantai nilai, dibandingkan melalui analisis nilai tambah. Sebagai contoh, ketika coklat borongan dalam jumlah yang besar dikirim dalam bentuk cair di dalam mobil-mobil tangki daripada coklat yang sudah berbentuk batangan, perusahaan produsen coklat mengeliminasi biaya membentuk coklat dalam bentuk batangan dan biaya packing. Tetapi mereka juga menghemat biaya pembuat gula-gula yang berbahan baku coklat dalam membongkar dan mencairkan coklat-coklat yang sudah berbentuk batangan. Customer linkage. Selain dimulai dengan sangat lambat, analisis nilai tambah memiliki kekurangan yang lain. Ia berhenti terlalu cepat. Hubungan pelanggan sangat penting sebagaimana hubungan pemasok. Menghentikan biaya pada titik penjualan mengeliminasi seluruh kesempatan untuk memanfaatkan hubungan dengan pelanggan. Memanfaatkan hubungan dengan pelanggan merupakan ide kunci di balik konsep life cycle costing. Life cycle costing merupakan kalkulasi biaya yang berpendapat untuk memasukkan seluruh biaya yang terjadi untuk sebuah produk, mulai dari ketika produk tersebut dirancang sampai produk tersebut dibuang, sebagai bagian dari biaya produk. Life cycle costing dengan demikian berkaitan secara eksplisit dengan hubungan antara apa yang pelanggan bayar untuk sebuah produk dan total biaya yang dikenakan kepada pelanggan selama umur produk tersebut. Perspektif life cycle costing pada hubungan pelanggan dalam rantai nilai dapat memicu peningkatan profitabilitas. Perhatian eksplisit pada biaya pasca pembelian oleh pelanggan dapat membawa kepada segmentasi pasar dan pemosisian produk yang lebih efektif. Merancang sebuah produk untuk mengurangi biaya pasca pembelian yang ditanggung pelanggan dapat menjadi senjata utama dalam meraih keunggulan kompetitif. Dalam banyak hal, biaya siklus hidup produk yang lebih rendah pada mobil impor Jepang membantu menjelaskan kesuksesan mereka dalam pasar Amerika Serikat. Missed opportunities. Banyak masalah manajemen biaya yang disalahpahami karena kegagalan untuk melihat manfaat yang dapat dihasilkan oleh analisis rantai nilai, sehingga perusahaan kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi hubungannya dengan pemasok dan pelanggan. Metodologi analisis value chain. Metodologi untuk membuat dan menggunakan value chain mencakup langkah-langkah 1. Mengidentifikasi value chain dari industri, lalu membuat daftar biaya, pendapatan, dan aset untuk setiap aktivitas.
2. Mengidentifikasi cost drivers yang mengatur setiap value activity. Yang ketiga, membangun sustainable competitive advantage, baik dengan mengendalikan cost driver lebih baik dari pesaing atau dengan mengkonfigurasi value chain. Identifying value chain atau mengidentifikasi rantai nilai. Yang pertama, langkah ini harus dilakukan dengan ide untuk mendapatkan competitive advantage. Penilaian competitive advantage tidak dapat diuji sepenuhnya pada level industri secara keseluruhan. Yang kedua, value chain suatu industri dibagi dalam aktivitas yang berbeda. Oleh karena itu, starting point analisis cost didefinisikan dalam value chain industri, kemudian menetapkan cost, pendapatan, dan aset dalam berbagai nilai aktivitas. Aktivitas ini untuk membangun blok perusahaan dalam industri untuk menciptakan produk yang bernilai bagi pembeli. Yang ketiga, aktivitas-aktivitas harus diisolasi dan dipisahkan jika aktivitas tersebut sesuai dengan kondisi sebagai berikut. Aktivitas tersebut menggambarkan persentase yang signifikan dengan cost operasional. Perilaku cost aktivitas, cost driver berbeda, aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan oleh kompetitor dalam cara yang berbeda. Keempat, setelah mengidentifikasi value chain, cost operasional, pendapatan, dan aset harus dibebankan pada nilai aktivitas secara individual. Untuk nilai aktivitas intermediate, pendapatan harus ditetapkan dengan menyesuaikan harga transfer internal dengan harga pasar. Diagnostik cost driver. Dalam akuntansi manajemen konvensional, fungsi utama suatu cost driver adalah volume output. Konsep biaya berhubungan dengan volume input. Biaya tetap versus biaya variabel, biaya rata-rata versus biaya marginal, biaya volume, analisis profit, analisis break-even, budget fleksibel, dan margin kontribusi. Dalam kerangka kerja value chain sangat berbeda. Volume output dipandang untuk menangkap sejumlah kecil variasi perilaku biaya. Oleh karena itu, biasanya digunakan cost driver multiple yang cost driver yang berbeda untuk berbagai nilai aktivitas yang berbeda. Cost driver dibagi dalam dua kategori, yaitu structural cost driver dan exceptional cost driver. Structural cost driver. Cost driver struktural adalah aktivitas usaha guna memenuhi permintaan konsumen yang mempengaruhi biaya dalam tingkatan struktural perusahaan, meliputi lokasi usaha, skala usaha, bentuk badan usaha, struktur organisasi, teknologi, serta infrastruktur yang akan digunakan dalam penjalangan usaha. Pilihan strategi yang harus dibuat perusahaan tentang struktur ekonomi yang mendasari satu scale. Berapa ukuran investasi dalam manufacturing, research and development, dan marketing research. Yang kedua, scope. Yang ketiga, experience. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, complexity. Executional cost driver. Ada 6 bagian untuk executional cost driver. Yang pertama, workforce involvement. Apakah tenaga-tenaga kerja memiliki komitmen untuk perbaikan berkelanjutan seperti Kaizen di Jepang? Yang kedua, total quality management atau TQM. Apakah tenaga kerja yang ada memiliki komitmen terhadap kualitas produk secara total? Yang ketiga, capacity utilization. Yang keempat, plan layout efisiensi. Yang kelima, product configuration. Yang terakhir, linkage with supplier or customers. Developing sustainable competitive advantage. Strategi-strategi yang di atas itu akan tujuannya untuk bisa mendeveloping sustainable competitive advantage. Jadi mendapatkan competitive advantage. Untuk mendapatkan competitive advantage, yang pertama itu ada 2 langkah. Yang pertama adalah cost reduction. Dengan sistematis menganalisis biaya, pendapatan, dan aset dalam setiap kegiatan, perusahaan bisa mencapai baik diferensiasi dan low cost. Sebuah cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah untuk membandingkan rantai nilai perusahaan dengan rantai nilai dari 1 atau 2 pesaing utama. Kemudian mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk mengelola rantai nilai perusahaan yang lebih baik daripada pesaing mengelola rantai nilai mereka. Yang kedua adalah value increase. Untuk melanjutkan fokus atas pengaturan value chain yang ada agar lebih baik dari pesaing, perusahaan harus memberikan perhatian lebih untuk dapat mengidentifikasi di mana hasil dari value chain dapat signifikan. Strategi for competitive advantage. Analisa value chain sangat bermanfaat untuk menciptakan keunggulan kompetitif di dalam kondisi persaingan yang semakin ketat. Karena analisis value chain mengidentifikasi hubungan internal dan eksternal sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan biaya maupun dengan strategi diferensiasi.
Dengan analisa value chain, perusahaan dapat menentukan dan mengidentifikasi hubungan yang terdapat dalam perusahaan, baik hubungan eksternal maupun hubungan internal. Hubungan internal akan menjaga keterikatan antara aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari value chain. Sedangkan hubungan eksternal akan menjaga keterkaitan antara aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan pemasok dan konsumennya. Analisis biaya secara tradisional memfokuskan atas perhatian kepada value added dengan terjadinya kesalahan dan bahwa hal tersebut adalah satu-satunya area di mana perusahaan dapat mempengaruhi biaya. Value added sudah mulai ditinggalkan dengan alasan satu, adanya perlakuan yang berbeda antara raw material dan pembelian beberapa masukan yang lain. Yang kedua, value added tidak bisa menandakan hal-hal yang potensial untuk dihubungkan dengan suatu pandangan untuk mengurangi biaya atau penciptaan diferensiasi produk. Dan yang terakhir, competitive advantage tidak dapat digunakan secara penuh dengan adanya interaksi antara raw material yang dibeli dengan biaya lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.